Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa secara singkat dari pertandingan Piala AFF U19 tahun 2024 atau yang kita kenal dengan istilah kerennya ASEAN Under-19 Boys Championship 2024 antara Timnas Indonesia versus Timor Leste yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman bahwa dari dua pertandingan awal di Piala AFF ini Indonesia berhasil meraih 2 kali kemenangan tanpa kemasukan 1 gol pun. Pertandingan pertama lawan Filipina, kemenangan yang spektakuler dengan total mencetak 6 gol, dan pertandingan kedua lawan Kamboja yang berhasil dimenangkan secara susah payah dengan skor 2-0. Tapi kan yang menjadi persoalan adalah cara bermain dari timnas kita. Dan memang sih pada akhirnya timnas kita bisa meraih kemenangan. Tapi kan tim ini dipersiapkan untuk bisa lolos atau dengan target untuk lolos ke Piala Dunia U20. Artinya Piala AFF kali ini perlu dimanfaatkan oleh Indra Safri untuk membentuk chemistry di antara para pemain. Ya artinya dia harus bisa memberikan menit bermain kepada lebih banyak pemain lagi. Memang di pertandingan kedua lawan Kamboja, Indra Safri tidak melakukan rotasi sama sekali di starting lineup. Tapi karena para pemain kita kesulitan untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya, maka itu Indra Safri melakukan serangkaian pergantian pemain yang pada akhirnya timnas kita bisa meraih kemenangan dengan skor 2-0. Dan memang sih yang mencetak gol adalah dua center back kita ya, Kadek Arel dan juga Iqbal Gui Jangge yang juga mencetak gol di pertandingan pertama lawan Filipina. Dan saya sepakat dengan Indra Safri yang mengatakan kepada media bahwa gak masalah juga yang mencetak gol adalah center back karena di timnas negara-negara lainnya juga ya gak harus juga striker yang mencetak gol, betul sekali, apalagi di timnas level senior ya kan tidak selalu striker yang mencetak gol. Tapi kan yang kita kritisi adalah style of play dari timnas Indonesia U19 yang kita harapkan ya bisa juga menampilkan permainan yang atraktif. Artinya atraktif itu tidak harus mengandalkan dribbling dari para pemain, kecepatan dari para pemain, atau juga skill individu dari para pemain untuk memukau kita. Tapi yang kita harapkan permainan yang atraktif itu adalah mengandalkan variasi dalam permainan. Variasi itu tidak harus juga diterapkan dalam urusan menyerang, tapi juga dalam urusan bertahan. Nah, saya tahu memang teman-teman lebih kritisi cara menyerang dari para pemain timnas Indonesia, tapi teman-teman juga perlu perhatikan cara bertahan dari para pemain kita. Terlihat jelas ketika menghadapi counter attack, para pemain kita selalu kewalahan. Artinya apa? Dengan mengandalkan formasi 3-4-3 dan juga bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, tampaknya belum ada antisipasi untuk mengandalkan counter attack dari para pemain tim lawan. Memang Filipina dan juga Kamboja tidak berhasil mencetak gol ke gawang timnas kita. Bahkan di pertandingan terakhir lawan Kamboja, Ikram hanya melakukan 1 save ya, dan lawan Filipina juga hanya melakukan 1 save. Tapi dalam beberapa kesempatan, para pemain Kamboja itu berhasil membangun sebuah proses counter yang rapi. Cuma ya memang lah, para pemain Kamboja kan dari skill individu kalah ya, dari para pemain kita, atau juga secara teknis ya mereka kalah dari para pemain kita, maka itu mereka tidak bisa memanfaatkan beberapa kali situasi counter attack yang bisa mereka bangun secara baik mulai dari lini tengah. Nah artinya di pertandingan ketiga ini tentu selain juga menargetkan kemenangan, yang saya harapkan Indra Safri juga bisa membuat para pemain bermain lebih tenang, lebih rileks. Bukan artinya bermain dengan santai seolah-olah tidak perlu menang, enggak. Tapi jangan sampai ada beban. Karena jujur nih teman-teman, saya melihat dibandingkan pertandingan pertama lawan Filipina, di pertandingan kedua para pemain tampak jelas tegang. Sepertinya mereka ingin buru-buru mencetak gol, padahal lawannya adalah tim yang lemah. Seharusnya dengan bermain lebih tenang lagi, maka kemungkinan lebih banyak peluang yang berbahaya yang bisa diciptakan. Tapi kan bahwasannya Kamboja adalah tim yang lemah, tapi mereka juga bermain solid secara defensif. Kenapa? Karena mereka sudah bisa membaca pola permainan dari timnas kita. Dan saya juga sepakat dengan Indra Safri yang mengatakan bahwa dengan tim lawan bermain dengan low block, maka mau tidak mau harus mengandalkan crossing. Tapi pada saat crossing-crossing tersebut tidak begitu bermanfaat, tidak ada salahnya juga mencoba style of play yang berbeda dalam menyerang, yaitu mengandalkan through pass. Tapi kan tidak banyak through pass yang bisa diberikan dari lini tengah. Karena dari awal kita tidak punya pemain yang kreatif. Welber Jardim turun sedikit terlambat di pertandingan kedua lawan Kamboja, sehingga
membutuhkan waktu untuk Welber Jardim juga untuk bisa nyetel. Tapi pada saat dia turun, kita bisa melihat dengan jelas Welber menjadi pemain yang bisa menghubungkan lini tengah dengan lini depan. Artinya dengan adanya pemain kreatif seperti Welber, ini yang menguntungkan bagi timnas kita. Dan saya harapkan di pertandingan ketiga di fase grup kali ini, Welber Jardim bisa diturunkan sebagai starter untuk bisa membangun kreasi serangan dari tengah. Karena jika hanya mengandalkan permainan dari dua sektor sayap, ya kita sudah bisa melihatlah. Lawan Kamboja kan, para pemain Kamboja tuh sudah membaca pola permainan dari timnas Indonesia, maka itu Doni Tripamungkas tidak berkutik sama sekali. Padahal di pertandingan lawan Filipina dia bermain baik karena para pemain Filipina tidak bisa mengantisipasi pergerakan dari Doni. Tapi lawan Kamboja, wah bahkan saya ngecek lagi tuh di babak kedua Doni main atau enggak, karena nggak kelihatan kontribusinya. Untung saja ada Caviato Rizky juga yang masuk. Kemudian selain juga Welber Jardim, saya melihat ada pemain seperti Arli yang lebih rajin untuk bisa melakukan penetrasi. Jadi memang kita butuhkan pemain-pemain yang punya visi di timnas kita. Mau itu level senior, U19 atau juga U16. Dan ya saya sepakat juga dengan teman-teman yang memberikan komentar ya di kolom komentar di konten saya sebelumnya tentang timnas Indonesia U19. Bahwa sebetulnya dari segi permainan, memang permainan dari timnas Indonesia U16 itu ya lebih atraktif sih. Walaupun ya kemudian mereka kalah lawan Australia ya, tapi kalau menurut saya ya kalah lawan Australia karena sepertinya para pemain muda kita yang berada di level akar rumput kan, U16 itu secara mental ya tidak begitu siap ya lawan Australia, sehingga mereka melakukan banyak kesalahan, tapi bermain dengan 10 pemain pun mereka bermain baik, dan seandainya bermain 11 lawan 11, bukan tidak mungkin timnas Indonesia U16 kita pada saat itu bisa saja menyingkirkan Australia. Artinya untuk pertandingan ketiga ini tentu kita berharap bahwa permainan dari timnas Indonesia U19 ini lebih rapi lagi. Jadi permainan yang atraktif itu bukan berarti harus bermain total menyerang, enggak, tapi organisasi permainannya itu harus rapi. Saya kasih contoh, ketika memang build up dari belakang, tidak harus bola itu terus-menerus diberikan ke sektor sayap. Tapi bola itu bisa juga diberikan ke tengah dengan harapan nanti akan ada banyak pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan. Nah, bingung kan? Ya memang nggak gampang main bola secara rapi. Kalau mau main bola asal-asalan, ya bisa saja mengandalkan kecepatan, kemudian mengandalkan dribbling, mengandalkan skill individu, ya itu artinya asal-asalan, ya istilahnya oportunis lah. Kita coba saja ya keberuntungan dengan bermain individu. Tapi kalau mau bermain rapi, build up dari belakang harus sabar. Mau main possessionnya itu juga harus dikontrol tempo permainannya. Nah itulah yang belum saya lihat dalam permainan timnas Indonesia U19. Tapi kan masih ada waktu bagi Indra Safri untuk membentuk chemistry di antara para pemain agar permainan dari timnas Indonesia U19 kita ini lebih rapi dan juga punya variasi serangan. Karena teman-teman nanti pada saat berhadapan dengan tim yang lebih kuat, tentu dibutuhkan adalah variasi serangan agar para pemain dari tim lawan tidak bisa membaca pola permainan dari timnas Indonesia U19. Dan selain itu juga saya berharap Jens Reven jika diberikan kepercayaan untuk tampil dari awal juga bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya, karena kalau kita bandingkan permainan Jens Reven di pertandingan pertama lawan Filipina dan pertandingan kedua lawan Kamboja, ada juga sedikit banyak penurunan performa. Mungkin karena lawan Kamboja dia turun pada saat timnas kita membutuhkan gol, sehingga tampak ada beban juga di pundak dia. Tapi karena Jens Reven lah tercipta gol kedua dari timnas Indonesia U19, dan Arkan Kakak harus lebih baik lagi. Karena jujur seperti yang saya mengatakan di konten sebelumnya, di pertandingan kedua lawan Kamboja permainannya buruk, sorry to say. Dan saya harapkan dia bisa lebih produktif karena kita butuh pemain-pemain di depan kita yang bisa klinis dalam melakukan finishing. Dan memang, lagi-lagi saya ulangi, tidak harus striker yang mencetak gol, tapi pada saat striker tersebut mendapatkan peluang, dia harus bisa melakukan finishing dong. Karena kan nggak mungkin seorang striker itu akan mendapatkan ya istilahnya setengah lusin atau bahkan selusin peluang dalam sebuah pertandingan. Jadi striker itu harus bisa efektif menyelesaikan peluang-peluang yang dia dapat dalam sebuah pertandingan agar conversion rate dari sebuah tim itu tinggi. Kalau conversion rate-nya rendah, apalagi nanti ketemu tim yang kuat, tentu sulit untuk bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Dan sebelum saya menutup konten ini teman-teman, saya juga kembali menyarankan kepada teman-teman yang nonton di dalam stadion, ayo terus memberikan dukungan 110% kepada para pemain kita agar mereka bisa bermain dengan tenang, agar mereka juga bisa membentuk chemistry di antara mereka, karena tim ini tentu diproyeksikan agar bisa lolos ke Piala Dunia U20 melalui jalur babak kualifikasi. Memang itu tidak mudah, tapi tidak ada yang mustahil teman-teman. Dan saya pikir Indra Safri perlu memaksimalkan sumber daya pemain yang dia punya. Kalau bisa di pertandingan ketiga ini, ya gak masalah juga. Coba lihat, dengan melakukan rotasi besar-besaran di lineup, harus
melakukan itu agar juga melihat kemampuan dari para pemain yang dia punya di squad ini. Dan jika teman-teman melihat ada lukisan di belakang saya ini, nah ini lukisan yang dibuat oleh anak saya, Jas ya. Nah ini dia nih, Jas ya. Jas ini kan pendukung timnas, kemudian pendukung Manchester United, dan juga pendukung Persib Bandung. Tapi Persib kalah ya pertandingan semalam pas saya juga yang siaran ya di Indosiar. Jadi dia bilang ke saya, "Pak, tolong dong Pak, taruh lukisan saya." Nah ini lukisannya nih teman-teman. Ya, namanya kan dia coba untuk membuat lukisannya. Nah itu dia. Tuh ya, anak kita harus kita dukung juga. Tapi saya berapa kali mengatakan kepada dia, "Ayo dong kamu main bola." Nggak mau, maunya main bulu tangkis. Ya udahlah, kita kan nggak boleh memaksa anak kita. Jadi teman-teman, kita menikmati jalannya pertandingan nanti malam ya, 19.30. Dan kita mendukung habis-habisan timnas kita, apakah itu di level senior U19 atau juga U16. Dan tentu, saya sepakat dengan teman-teman yang kita inginkan adalah permainan yang rapi dari timnas kita di semua level. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.